Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan. Kali ini saya akan membahas pelajaran kelas 6 dari buku Bupena ya teman-teman. Buku Bupena jilid 6A. Langsung aja kita ke latihan 1. Oke. Latihan soal subtema 1 ya. Tema 1, subtema 1 di halaman 25. Oke. Langsung ke nomor 1. Ciri teks laporan hasil pengamatan adalah A. Disusun setiap saat, B. Disusun sebelum melakukan pengamatan, C. Disusun setelah melakukan pengamatan, dan D. Disusun sebelum dan setelah melakukan pengamatan. Ya, jawaban yang benar adalah C. Disusun setelah melakukan pengamatan ya. Namanya saja laporan hasil pengamatan. Jadi kita lakukan pengamatan dulu, baru setelah itu kita menyusun laporan hasil pengamatan. Nomor 2. Struktur isi teks laporan hasil pengamatan adalah ya, strukturnya yang benar adalah informasi umum, fakta, lalu simpulan. Nomor 3 ya, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5 ya. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari orang Indonesia mengonsumsi nasi, bahkan beberapa orang menganggap kalau tidak mengkonsumsi nasi berarti belum makan. Makanan selain nasi dianggap sebagai sampingan atau camilan. Lalu pertanyaan nomor 3, ide pokok paragraf tersebut di atas adalah, nah dari paragraf di atas kita cari ide pokoknya teman-teman. Ide pokoknya adalah nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke. Nomor 3 ya, ide pokoknya adalah nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Lalu nomor 4, simpulan paragraf tersebut adalah, nah simpulannya adalah bagi beberapa orang makanan selain nasi dianggap sebagai sampingan atau camilan ya. Lalu nomor 5, tuliskan informasi penting berdasarkan paragraf tersebut. Informasi penting yang bisa kita peroleh dari paragraf tersebut adalah nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke. Ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia udah selesai kita bahas ya teman-teman. 1 sampai 5. Kita lanjut ke muatan IPA ya. Muatan IPA nomor 1. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan, nah generatif ini artinya perkembangbiakan secara kawin ya teman-teman. Berarti ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah ini tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini menggunakan biji ya, yang C jawabannya. Lalu nomor 2, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah, pada bunga alat perkembangbiakan generatif itu adalah benang sari dan putik ya teman-teman. Benang sari sebagai sel alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Lalu nomor 3, dari tumbuhan lengkuas, pisang, stroberi, dan cocor bebek yang berkembang biak menggunakan tunas adalah, yang menggunakan tunas di sini adalah pisang ya teman-teman. Kalau stroberi itu menggunakan geragih ya. Lalu nomor 4, jenis-jenis penyerbukan. Jelaskan jenis-jenis penyerbukan berikut. Yang A, penyerbukan sendiri, yang B adalah penyerbukan silang ya. Jadi penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama ya. Saya ulangi, penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Serbuk sari dan putiknya berada dalam satu bunga ya. Lalu yang B, penyerbukan silang adalah penyerbukan yang serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan ya. Dia di tumbuhan yang berbeda tapi masih satu jenis, sama-sama mawar merah, sama-sama bunga sepatu berwarna merah, seperti itu. Lalu nomor 5,
Tuliskan masing-masing 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan A. Umbi batang, B. Umbi lapis, C. Rizom, dan D. geragi. Oke. Untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalar, teman-teman ya. Saya sering mengajarkan umbi batang, akhir katanya tang ya. Contohnya kentang. Oke. Lalu yang B, umbi lapis yang berkembang biak dengan umbi lapis, ini jenis bawang-bawangan ya teman-teman. Bawang kalau kita potong kelihatan ya lapisan-lapisannya. Nah, jadi yang berkembang biak dengan umbi lapis itu bawang merah dan bawang putih. Lalu berkembang biak dengan rizom. Dengan rizom ini jamu-jamuan ya, kunyit, jahe, lengkuas, ini berkembang biak dengan rizom ya. Lalu yang geragi, yang berkembang biak dengan geragi, ini contohnya adalah rumput teki dan stroberi ya. Oke. Demikian pembahasan latihan soal subtema 1 kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar ataupun mengerjakan PR dan tugas dari sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, and comment ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.